Pada episode sebelumnya diceritakan tentang pertempuran antara Asakura Yoh dan Tao Jun. Jun dengan jasad Lee Byron berhasil mendesak Yoh hingga pingsan. Sosok guru Byron yaitu Master Samon terpaksa didatangkan untuk mengalahkan Byron. Akhirnya Byron sadar dan kutukannya terpatahkan. Jun akhirnya mengakui kekalahannya dari Yoh. Dia juga melepaskan Byron. Byron yang ingin meneruskan impiannya justru kembali bergabung dengan Jun, namun tanpa kekangan jimat. Sebelum memasuki isi cerita, buat kalian yang baru datang, silahkan untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan info terupdate dari channel ini. Baiklah teman-teman, langsung aja, inilah Shaman King episode 4. Di awal cerita diperlihatkan Ryunosuke Umemiya yang bergembira karena menemukan best place berupa arena bowling bekas yang ditinggalkan pemiliknya karena sepi. Sebelumnya mereka selalu mengalami kesialan. Contohnya, seperti saat datangnya Tauren di best place sebelumnya. Tanpa basa-basi, Tombak Ren sudah memotong rambut Ryu. Dia meminta mereka pergi atau akan dibunuh. Mengenang hal itu membuat Ryu sangat shock. Salah satu anak buahnya yang bernama Muscle Punch, dia pukul karena tidak paham tentang arti sebenarnya dari best place. Menurutnya, best place adalah tempat yang bisa digunakan untuk mengistirahatkan hati dan pikiran. Sesaat kemudian Ana lewat dan membuat Ryu jatuh cinta pada pandangan pertama. Dia pun langsung menyatakan perasaannya pada Ana, dan jelas saja, langsung ditolak. Di sisi lain, Yoh yang sudah merusakkan pedang kayu milik Ryu mencoba untuk membeli pedang kayu dari toko. Dia meminjam uang kepada Manta dan akan segera mengembalikannya asal Manta mau mampir ke rumahnya. Tak disangka, rumah Yoh besar sekali. Dia tinggal berdua saja dengan Ana. Manta begitu kaget mendengarnya. Demikian juga dengan Ryu yang sedari tadi mengikuti Ana. Ryu benar-benar terkaget-kaget dan patah hati saat mengetahui fakta kalau Ana adalah tunangannya Yoh. Sore itu, Manta masih penasaran kenapa Yoh dan Ana tinggal berdua saja. Ana bilang mereka tidak tinggal berdua karena ada Amidamaru dan banyak sekali hantu di rumah. Hal inilah yang membuat harga sewa rumahnya begitu murah. Tentu saja Manta kaget bukan main. Dia langsung pamitan dan berlari pulang. Ryu yang masih patah hati sedang bergumam sendiri, meratapi nasibnya yang sial. Sesaat kemudian ada suara yang muncul dan memintanya untuk membunuh Yoh saja. Ternyata itu adalah Tokagero, sosok hantu penghuni best place. Nampaknya sudah 600 tahun lamanya dia menunggu seseorang yang datang untuk dirasuki. Ryu yang sudah kerasukan menjadi ngawur dan memerintah anak buahnya semena-mena. Anak buahnya sempat bingung dan aneh dengan perubahan sikap Ryu. Apalagi saat ia memerintahkan untuk mengambil pedang Harusame di museum. Tidak terima dengan penolakan, Ryu langsung menikam Muscle Punch. Dia mengaku kalau sebenarnya dia adalah bandit dan mencuri itu adalah pekerjaannya. Manta yang tidak sengaja melihat kejadian itu mencoba untuk kabur dan mengabari Yoh. Sayangnya, dia tertangkap oleh Ryu. Yoh memiliki firasat buruk. Bersama Ana dan Amidamaru, dia mencoba untuk mencari Manta. Ternyata, geng Ryu sudah sampai di depan rumah Yoh dengan membawa Manta sebagai sandera. Ana yang sudah sadar kalau Ryu dirasuki memaksa Tokagero untuk menunjukkan wujudnya. Amidamaru sama sekali tidak ingat siapa sebenarnya Tokagero itu. Ternyata Tokagero adalah bos bandit yang dibantainya 600 tahun yang lalu. Yoh pun bergabung dengan Amidamaru. Sebelum Manta berteriak kalau pedang yang dibawa Ryu adalah Harusame, Ryu yang sudah dirasuki Tokagero langsung mengeluarkan jurus pedangnya dan membuat Yoh terjatuh. Amidamaru bertanya bagaimana Ryu mendapatkan Harusame. Dia juga marah karena Harusame adalah simbol persahabatannya dengan Mosuke. Ana menjelaskan, hanya ada dua pilihan bagi mereka untuk menang. Yang pertama, mereka harus menghentikan tubuh Ryu dan tidak memperdulikan Manta. Dan yang kedua adalah mereka harus menghancurkan Harusame. Keputusan pun sudah dibuat. Yoh dan Amidamaru telah bersiap dengan berbagai kemungkinan terburuk. Mereka mengeluarkan jurus pamukasnya, yaitu Shinku Budagiri, yang membelah udara dan seketika menghancurkan Harusame. Tokagero sangat terkejut dengan hancurnya Harusame. Tokagero yang tidak terima kekalahan mencoba untuk membunuh Manta, tapi anak buah Ryu menghentikannya.
Mereka tidak terima karena Ryu sebenarnya adalah orang yang baik. Ryu memiliki teman-teman yang selalu hadir dan menolong. Tokagero akhirnya mencoba bunuh diri dengan mengorbankan Ryu. Ana bilang kalau Tokagero bunuh diri, maka rohnya akan keluar dengan paksa. Saat itulah Ana akan menghajarnya. Saat Ana sudah siap menghajar Tokagero, dia dihentikan oleh Hyo. Nampaknya Hyo sedang berusaha menyelamatkan jiwa Tokagero, karena hal itu adalah tugas dari para saman. Hyo merelakan tubuhnya dirasuki Tokagero demi bisa menyadarkannya. Merasa ada kesempatan, Tokagero pun langsung merasuki tubuh Hyo. Amidamaru, Ana, dan Manta begitu down melihat kejadian ini. Ana sampai menangis dan menyalahkan Manta, karena awal mula masalah ini adalah tertangkapnya Manta. Tanpa diduga, Tokagero yang merasuki Hyo menangis. Dia heran bagaimana bisa Hyo merelakan tubuhnya demi arwah yang tidak jelas sepertinya. Amidamaru menjelaskan bahwa Tokagero memiliki keinginan untuk dipercayai, bukan balas dendam. Perasaan nyaman itu pernah dimilikinya saat ia bersama ibunya dulu. Karena itulah Hyo membiarkan dirinya dirasuki supaya Tokagero paham arti dari dipercayai. Tokagero mengakui kekalahannya dengan keluar dari tubuh Hyo, sementara Ryu tersadar dengan teman-temannya yang setia di sekelilingnya. Di lain tempat, nampak Ren telah mendapatkan kekuatan baru. Dia berniat membalas kekalahannya dari Hyo beberapa hari yang lalu. Dia pun berniat untuk memenangkan gelar sang raja di arena Shaman Fight. Dan itulah akhir cerita dari Shaman King episode 4. Jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti ceritanya ya. Bantu kami untuk terus mengembangkan channel ini dengan klik tombol like, komen, dan subscribe. Apabila info dari channel ini bermanfaat, silakan dibagikan kepada teman-teman kalian ya. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode berikutnya.